البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita baca penjelasan dari pensyarah yang padanya penukilan dari dua a'immah. Yang pertama dari Ibnul Juz'i Sahibut Tashil, dan yang kedua dari Ibnul Qayyim. Penjelasan yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran isinya adalah apa? Tauhid. Isinya adalah tauhid. Adapun dalam kitab At-Tashil, maka beliau menyebutkan bahwasanya tujuan utama Al-Quran apa? Tujuan utama atau pokok dari hikmah utama Al-Quran untuk apa? Rifki. Naam, da'watul khalqi ila ibadatillah, yaitu menyeru manusia kepada peribadatan kepada Allah, itu intinya. Karena ini memang kitabullah, berarti intinya adalah menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan masuk ke dalam agama ini secara sempurna. Nah, kemudian tujuan utama ini berkonsekuensi adanya dua hal yang mesti ada, yang pada kedua perkara ini dikembalikan semua makna Al-Quran. Apa kedua hal tersebut? Hendak Omer. Penjelasan yang pertama apa? Yaitu penjelasan tentang peribadatan yang para makhluk disuruh kepadanya. Nah, tentang bagaimana ibadah, tata caranya yang kita semua diperintahkan, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua penyebutan hal-hal yang mendorong untuk manusia betul-betul menunaikan hal tersebut. Ini jelas, ya Pak. Kemudian masing-masing dari kedua itu juga bersambung dengan dua perkara lagi yang berhubungan dengan penjelasan ibadah. Ini terbagi menjadi dua, yaitu apa, Arin? Yang pertama berhubungan dengan usul akidah, dan apa? Yang kedua dengan ahkamul a'mal, ya, berhubungan dengan pokok-pokok akidah dan hukum-hukum amalan. Adapun yang berhubungan dengan dorongan untuk melakukan ibadah, ini juga kembali pada dua perkara. Apa itu, Ismail? Berupa apa? Targhib dan tarhib. Berupa apa? Dorongan dan ancaman. Taib. Ini klasifikasi ikhwan yang bagus oleh Ibnul Juz'i rahimahullahu ta'ala dalam At-Tashil li'ulumit tanzil, yang juga penjelasan bagus dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang membawa bahwasanya Al-Quran semuanya tauhid. Kenapa? Hendak apa Zaid? Kalau dikatakan Al-Quran semuanya tauhid, beliau perinci kemarin hubungan semua isi-isi Al-Quran dengan tauhid apa?
Kemarin ada perincian tentang apa makna tersebut. Indah Hudzaifah. Baik. Ya, jadi diperhatikan ini. Kenapa kok dikatakan Al-Qur'an semuanya membahas seputar tauhid? Ya, keadaannya sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena Al-Qur'an kemungkinannya yang pertama berupa kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Maka ini kembali ke tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, karena Al-Qur'an isinya juga apa? Berhubungan dengan seruan untuk beribadah pada Allah semata. Maka ini hubungannya dengan tauhid uluhiyah. Yang ketiga, ya, kemungkinannya isinya adalah perintah, larangan dan kewajiban untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berhubungan dengan apa? Hak-hak tauhid. Karena tauhid punya hak harus ditunaikan. Yaitu hak tauhid, ya kita taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan ditinggalkan. Ini hak tauhid. Maka tidak bisa dikatakan seorang bertauhid kalau kemudian apa? Tidak sholat, kemudian apa? Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini tidak mungkin dikatakan tauhid. Makanya orang-orang ahli tasawuf jelas mereka berada di atas kesesatan yang nyata, yang mengklaim dirinya boleh keluar dari syariat. Kemudian yang keempat kemungkinannya adalah apa? Khabar tentang pemuliaan Allah terhadap ahli tauhid, berupa apa? Surga, janji-janji surga, kemudian pahala, kemudian kenikmatan yang diberikan. Maka ini berhubungan dengan apa? Jazaa'ut tauhid, balasan dari tauhid. Dan yang kelima kebalikannya, khabar tentang orang-orang yang meninggalkan tauhid, yaitu pelaku kesyirikan. Maka ini adalah pengkhabaran tentang ancaman orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Ini 5 hal yang dengannya jelas kenapa kok dikatakan Al-Qur'an semuanya isinya tauhid. Karena semuanya berhubungan dengan perkara tauhid, dengan perincian 5 tadi. Ya, diingat-ingat. Makanya dengan begitu banyak penjelasan tentang masalah tauhid, kok ternyata di sana ada orang yang masih keliru, sehingga ini menjadikan sesuatu yang sangat mengherankan. Ya. Kita lanjutkan perkataan Syekh dalam pokok yang pertama ini. Qala rahimahullah wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Ini jelas. Ya, di mana mayoritas Al-Qur'an menjelaskan tentang pokok ini, yaitu pengikhlasan ibadah semata-mata untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini sangat banyak yang bisa dipahami oleh apa? Orang-orang yang paling bodoh sekalipun. Orang awam yang paling bodoh paham kalau ibadah itu harus diserahkan kepada Allah saja dan tidak boleh syirik. Thumma lamma sara ala aktsari al-ummah masara adhara lahum syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin. Kemudian tatkala terjadi pada mayoritas umat ini apa yang terjadi, maka syaitan pun menampakkan untuk manusia tersebut keikhlasan dalam bentuk peremehan terhadap orang-orang saleh. Wa taksir fi huquqihim, dan peremehan dalam menunaikan hak-hak orang saleh. Dan ini nampak ikhwan pada zaman sekarang. Kalau di zaman Syekh saja sudah seperti ini keadaannya, apalagi zaman sekarang. Orang yang menyuruh kepada tauhid dikatakan tidak menghormati para wali, tidak menghormati Pak Kiai, tidak menghormati Habib, tidak menghormati Sayyid, dan seterusnya. Kemudian sebaliknya, wa adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbatis salihina wattiba'ihim.
Dan syaitan menampakkan kepada mereka bahwasanya kesyirikan kepada Allah itu dalam bentuk kecintaan terhadap orang-orang soleh dan mengikuti orang-orang soleh. Nah, ini diputar balik, ikhwan. Jadi di antara metode syaitan dalam menyesatkan ya dengan apa? Mengubah hakikat. Diubah yang baik, nah, ditutup-tutupi sehingga nampak sebagai suatu keburukan. Dan kebalikannya, sesuatu yang buruk berusaha dihias-hiasi sehingga nampak di mata manusia sebagai kebaikan. Dan ini kalau kita perhatikan dalam diri kita saja, ikhwan, betapa banyak hal yang kita masuk dalam perangkap syaitan seperti ini. Kita tahu itu buruk, tapi apa? Terkadang diterjang saja. Kenapa? Karena dihias-hiasi oleh syaitan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca syarahnya. Qauluhu thumma lamma sara ala aktsaril ummati masara ay annahum lamma harafu 'anit tauhid wa malu ila syirk. Ya, kemudian tatkala terjadi pada kebanyakan umat ini apa yang terjadi? Maksudnya bahwasanya mereka itu mayoritas umat tatkala mereka menyimpang dari tauhid dan condong kepada syirik. Terjadilah apa yang dikatakan oleh Syekh tadi. Di mana keikhlasan didatangkan dalam bentuk hal yang dibenci, yaitu peremehan kepada orang soleh, dan syirik didatangkan dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asal syirki fi bani Adam kana min asyirki bil basharis salihin al mu'azzamina. فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم فهذا أول شرك كان في بني آدم. Asal kesyirikan pada Bani Adam dulu terjadi pada apa? Kesyirikan berhubungan dengan orang saleh yang diagungkan. Ya, berhubungan dengan orang-orang saleh yang diagungkan. Sebab mereka itu tatkala mati manusia iktikaf ya di kubur-kubur mereka. Perhatikan di sini wawu dhamirnya sama, ikhwani fillah, wawu jamaah, tapi apa kembalinya berbeda. Ya, fa innahum lamma matu akafu ala kuburihim. Ya. Sungguhnya orang-orang saleh itu tatkala mereka telah mati akafu, yaitu Bani Adam, sebagian Bani Adam. Wawu ini kepada orang-orang yang iktikaf di kubur orang-orang saleh yang telah mati itu. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka membuat patung-patungnya. Tsumma abaduhum, kemudian mereka beribadah kepadanya. Dan tentunya ini prosesnya tidak singkat, ya kawan. Bukan berarti kemudian sekarang mati, kemudian iktikaf, kemudian besok diibadahi, tidak. Ya, syaitan itu dalam menyesatkan itu tidak cepat putus asa, Pak. Dia sangat sabar dalam usaha menyesatkan manusia. Kalau tidak bisa dari langkah ini mencari langkah lain, terus demikian. Makanya jangan sampai seorang muslim kalah dengan kegigihan syaitan ini. Dia gigih untuk mencari teman di neraka jahanam, ikhwan. Padahal dia tidak teruntungkan, dia tidak untung sama sekali. Bahkan semakin berat hukuman dia. Tapi karena memang ini ingin mencari teman yang sebanyak-banyak, karena aku sudah menjadi penghuni neraka, biar saja manusia juga ikut sama-sama celaka. Padahal dia tidak mendapatkan keuntungan. Dan kita kaum mukminin ketika bersemangat dalam menyeru manusia, mengajari kebaikan, mendakwahkan kebenaran, kemudian ada yang ikut, ini kita terus dapat pahalanya. Makanya tidak pantas kemudian seorang melemah dari sisi ini. Mulai dari belajarnya, mulai dari usaha untuk mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau syaitan saja
tidak dapat keuntungan, ikhwan, bahkan kerugian semakin berat menimpa dia saja, semangat luar biasa untuk menyesatkan. Kita yang tahu bahwasanya menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebenaran itu pahalanya berlipat-lipat ganda dan terus mengalir walaupun kita sudah berada di alam kubur, kok kemudian melemah, ini tidak pantas. Maka bersemangat untuk itu, ikhwan. Bersemangat untuk menyampaikan ilmu, bersemangat untuk berdakwah di jalan Allah. Demikian pula apa? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing yang Allah berikan dan peluang yang Allah berikan. Yang memiliki peluang untuk sekedar mengajak manusia ke masjid, ayo ke majelis ilmu, gunakan. Karena tentunya tidak semua bisa menyampaikan, tapi dia bisa mengajak. Ada sebuah perumpamaan bagus, ya ikhwani fillah. Karena seseorang terkadang menganggap dirinya, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku ini siapa, sehingga tidak ada semangat untuk bisa mengajak manusia pada kebaikan. Tidak ada tekad untuk memiliki andil dalam dakwah. Coba perhatikan perumpamaan, ikhwani fillah, antara kayu dan emas. Kayu memang kalau dijajarkan dengan emas tidak ada nilainya, ya tidak? Kayu dan emas dijajarkan, ya semuanya milik emas. Apa sih nilainya kayu di samping emas? Dan kebanyakan manusia juga terkadang menganggap dirinya, apa sih nilaiku? Aku tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya ini, tidak punya itu. Menganggap dirinya tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi perhatikan ketika seorang tenggelam, walaupun dia membawa 1 kilo emas, tentunya dicari adalah apa? Kayu sebagai pegangan. Emas dia buang sudah, berat-berat. Ngapain dibawa? Karena dia tahu saat itu yang menyelamatkan ya kayu yang bisa membuat dia terapung. Jadi masing-masing berusaha menempatkan, ya kawan, menempatkan pada posisi yang memang dia bisa memberikan kemanfaatan. Walaupun dia tidak setinggi nilai emas, tidak setinggi nilai emas, tapi ketika mampu menempatkan pada posisi yang tepat, dia akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa, bahkan menjadi sebab hidupnya manusia tadi dari tenggelam. Ini butuh kita merenungkan dan kita terapkan pada diri kita. Jangan sampai seorang tidak memiliki himmah sama sekali di jalan dakwah ilallah. Karena dakwah ini butuh masing-masing menempatkan posisi, menempatkan posisi untuk semakin memperluas dakwah, semakin memperluas seruan menuju kepada sunnah, dan itu tabungan masing-masing. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah satu orang saja dengan sebab dirimu, maka itu sungguh lebih bagus daripada unta merah. Harta paling mahal di sisi Arab saat itu. Seandainya ada yang lebih bernilai di sisi orang Arab saat itu, tentu akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali kepada permasalahan, bahwasanya kesyirikan di Bani Adam awalnya adalah pada pengagungan terhadap orang-orang saleh. Mereka membuat patung-patung kemudian beribadah kepadanya. Fahada awwalu syirkin kana fi Bani Adam, dan ini adalah awal kesyirikan yang terjadi di Bani Adam. Wa kana fi qaumi Nuh, dan itu terjadi pada kaum Nuh. Oleh karena itulah Nuh adalah awal rasul, ikhwan. Karena diutus kepada kaum yang mereka menentang dakwah tauhid. Terjadi kesyirikan. Adapun sebelum itu belum ada syirik. Awal kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh.
Fa innahu awwalu rasulin bu'itsa ila ahli al-ardi yad'uhum ila tauhid wa yanhahum 'anil syirik. Karena sungguhnya beliau adalah rasul pertama kali yang diutus kepada penduduk bumi, menyeru kepada tauhid dan melarang dari syirik. Kama qala ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tajididz zalimina illa dhalalah. Nuh mengatakan, atau mereka yaitu kaum Nuh mengatakan ketika diseru oleh Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian sekali-kali meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Ini nama-nama berhala mereka. Diseru oleh Nabi Nuh untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, tapi mereka juga bertahan, ya kawan. Jadi tetap ada dai-dai kepada kesesatan dan mereka sangat semangat. Maka kalau penyeru kebaikan melemah, bahkan tergoda hanya dengan iming-iming dunia, maka ini sungguh sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Butuh semangat dari kita untuk memperhatikan dan memikirkan pahala yang disimpan di akhirat, akhwan. Yang disimpan di akhirat dalam penyampaian kebaikan. Satu saja engkau sampaikan kebaikan, diamalkan orang, itu sudah merupakan apa? Merupakan keuntungan yang luar biasa. Atau engkau menjadikan dirimu sebagai sebab tercapainya kebaikan dalam dakwah, dalam hal-hal yang lain, maka itu juga merupakan perkara yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad adallu katsira wa la tajididz zalimina illa dhalalah, dan sungguh mereka telah menyesatkan dengan penyesatan yang banyak, dan tidaklah menambah orang-orang zalim itu kecuali kesesatan. Wa hadhi asma'u qaumi salihin. Naam. Baik. Wa hadhi asma'u qaumin salihina fi qaumi Nuh. Dan ini adalah nama dari orang-orang saleh di kaum Nuh. Falamma matu ja'alul asnama ala suwarihim thumma dhahabat hadhihi al-asnam lamma aghraqa Allahu ahlal ardi thumma sarat ila al-arabi kama dzakara dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuh. Illam takun a'yanuha wa illa fahiya nadhairuha. Dan ini adalah nama-nama kaum yang saleh di kaum Nuh. Tatkala mereka mati, mereka membuat berhala dalam bentuk seperti apa? Mereka dibuat berhalanya. Kemudian berhala ini hilang tatkala Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan penduduk bumi, ya, di masa Nabi Nuh. Kemudian tatkala telah kering, kemudian jadilah itu sampai ke Arab. Sampai ke Arab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya, tapi wallahu taala alam untuk mengisbat bahwasanya berhala yang sampai ke mereka itu adalah berhala kaum Nuh. Illam takun a'yanuha wa illa fahiya nadhairuha. Makanya ditambah oleh Syekhul Islam, jika bukan berhala itu secara pastinya yaitu berhala kaum Nuh, kalau tidak maka itu apa? Yang semisal. Intinya berhala peninggalan dari umat yang musyrik sebelumnya. Walaupun athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khanifillah, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya, athar yang dhaif dari sisi sanad. Juga dari sisi makna bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya kawan. Karena dalam Al-Qur'an zahirnya apa? Nabi Nuh menyeru mereka kepada tauhid dalam keadaan mereka sudah melakukan apa? Syirik. Tapi kalau kita perhatikan athar Ibnu Abbas, seakan-akan kesyirikan itu muncul apa? Setelah kaum Nabi Nuh. Jadi kesyirikan sudah ada di kaum Nabi Nuh, ya kawan. Dan mereka menentang Nabi Nuh ketika beliau menyuruh kepada tauhid. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa tala'aba asy-syaitanu bil musyrikiina fi ibadatil asnam lahu asbabun, atau tala'ub. Wa tala'ubu asy-syaitani bil musyrikiina fi ibadatil asnam lahu asbabun 'adidah.
wa tala'aba bi kulli qaumin ala qadri uqulihim. Dan permainan syaitan terhadap orang-orang musyrik dalam peribadatan kepada berhala itu memiliki sebab-sebab yang banyak. Dan dia mempermainkan manusia, setiap kaum sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi dia bisa menerapkan jalan untuk menyesatkan yang pas. Ini syaitan, Jadi dia berusaha mencari jalan bagaimana bisa pas dengan orang yang mau dia sesatkan dalam keadaan orang tersebut tidak terasa. Naam. Qala fataifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil maut alladhi sawwaru tilkal asnama ala suwarihim kama taqaddama an qaumi Nuhin alaihi salam. Ya, segolongan dari mereka syaitan seru untuk beribadah kepadanya. Ya, kepada syaitan. Dari sisi apa? Dari sisi pengagungan terhadap orang-orang yang sudah mati, yang mereka buat berhalanya dalam bentuk mereka sebagaimana telah lewat dalam kisah kaum Nuh. Walihada la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muttakhidina 'ala al-quburi al-masajid was-siraj. Atau al-masajid was-suruj. Wa naha 'anis salati ila al-quburi. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid dan memberikan lampu-lampu padanya. Dan beliau melarang dari salat di kubur. Kenapa? Karena itu merupakan celah untuk mengantarkan pada syirikan. Wa sa'ala rabbahu subhanahu alla yaj'ala qabrahu wathanan yu'bad wa naha ummatahu ay yattakhidhu qabrahu 'aidan. Dan beliau meminta kepada Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala agar tidak menjadikan kuburnya sebagai berhala yang diibadai, dan melarang umatnya untuk menjadikan kuburnya sebagai aid, yaitu sebagai tempat yang terus-menerus berbolak-balik didatangi. Makanya ketika seorang ziarah ke Masjid Nabawi, dari jauh-jauh tempat, niatnya ziarah ke masjid, bukan ziarah kubur. Naam, bukan ziarah ke kuburnya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena ada beberapa pertanyaan penting. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.